Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, kini harus terhenti perjuangannya di Piala Presiden 2024. Setelah ditahan imbang Borneo FC, di laga pamungkas Grup A. Dengan skor 1-1, ringkas catatan, pasukan Ramang hanya mampu kumpulkan 2 poin dari 3 laga, dengan hasil 2 kali imbang. Tentu, hasil tersebut akan jadi tamparan keras bagi sang nahkoda PSM, Bernardo Tavares. Namun, di lain sisi, ada hal positif yang patut dinantikan kelanjutannya, yaitu walaupun PSM gagal melaju ke babak semifinal, namun kelima pemain asing baru PSM tampil cukup menjanjikan. Pasalnya, beberapa pemain ini belum lama bermain bersama. Bisa dilihat kita sedang membangun skuad baru. Banyak pemain baru bermain bersama, katanya saat konferensi pers usai laga Borneo FC versus PSM Makassar, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Aloisio Neto tak tergantikan di sektor pertahanan. 3 laga selalu bermain full 90 menit. Pemain nomor punggung 2 ini memiliki ketenangan, dalam mengawal benteng pertahanan. Kadang beroperasi di sektor kiri, kadang pulang mengisi bek tengah. Jika Yuran Fernandes meninggalkan posisinya, Aloisio Neto akan menjadi pemain terakhir menghentikan lawan sebelum berhadapan dengan kiper. Ex-penggawa Akademika Coimbra itu mempunyai pembacaan permainan bagus. Ada 6 intercept dibukukan, 6 tackle dan 10 sapuan. Selanjutnya, Victor Luis juga tampil cukup bagus. Meski belum bermain full 90 menit di 3 laga, Bernardo Tavares memberikan peran berbeda kepada pemain nomor punggung 22 ini. Posisi aslinya sebagai bek sayap kiri, tapi didorong bermain sebagai penyerang sayap. Lantaran bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Tercatat dia membukukan 3 sapuan, 5 intercept dan 4 tackle. Victor Luis sering merepotkan lawan dengan crossingnya. Crossingnya tersebut mampu menciptakan peluang bagi PSM Makassar. Cuma belum bisa dimanfaatkan oleh pemain PSM Makassar lainnya, untuk menjadi gol. Ada satu menjadi kekurangan Victor Luis yaitu aksi menusuk langsung ke kotak penalti. Kemudian ada nama Latir Fall, yang menjadi roh permainan, Juku Eja di lapangan tengah. Pemain nomor punggung 19 ini seperti tak kenal lelah. Gaya bermainnya mirip dengan ex-penggawa Chelsea dan pemain timnas Prancis, N'Golo Kante. Rajin membantu penyerangan serta kuat dalam bertahan. Latir Fall menjadi pengalir bola kepada pemain lini depan. Total ada 75 umpan sukses. Lepaskan 2 tembakan terarah dan mencetak 1 gol. Dalam bertahan, ia sampai turun ke area pertahanan sendiri. Demi memutus serangan lawan, pemain berusia 30 tahun itu mencatatkan 6 intercept, 5 tackle, 4 serta 1 blok. Beralih ke lini depan, Nermin Haljeta tampil full 90 menit di 3 laga. Pergerakan penyerang jangkung ini sangat fleksibel di lini pertahanan lawan. Kadang menjadi target man, kadang pulang bermain melebar untuk memanjakan pemain lainnya. Nermin Haljeta pun mampu mengkreasikan 2 peluang. Untuk tembakan dilepaskan ada 3, 2 tembakan terarah. Sayang pemain nomor punggung 99 itu belum mampu cetak gol. Terakhir ada Tito Okello. Tito Okello baru bergabung dengan skuad PSM Makassar di laga kedua Piala Presiden. Meski begitu, penyerang 28 tahun itu langsung bisa tampil padu dengan Yuran Fernandes CS. Tito Okello tampil cukup membahayakan di muka gawang lawan. Ada 6 tembakan dilepaskan, 3 merupakan tembakan tepat sasaran. Hanya saja, Tito Okello belum efisien memanfaatkan peluang dimiliki menjadi gol. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.